Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Baik, pada video kali ini saya akan membahas, ada teman kemarin dia bertanya, ini ada soal ketika saya tes untuk melamar pekerjaan di sebuah instansi pendidikan. Soalnya itu berbentuk praktek dari Microsoft Excel. Soal prakteknya kira-kira seperti ini contohnya. Di soal ini tidak ada keterangan apapun. Contoh pengisian juga tidak ada. Yang ada hanya soal inputan, kemudian tabel utama, tabel acuan. Inilah dia contoh soal yang akan dikerjakannya. Oke, coba kita cari ya pengisiannya. Oke, ini kita minimize dulu supaya tampilan lebih besar. Oke, ini kita perkecil. Oke. Ini tanpa keterangan ya. Langsung saja kita cari. Yang harus kita cari adalah yang pertama itu kolom jabatan, gaji pokok, tunjangan jabatan, kemudian uang transportasi, tunjangan khusus, pajak, dan gaji bersih. Ini soal untuk melamar TU ya, tata usaha atau operator di sebuah sekolah. Sekolahnya mungkin ini, kalau soal seperti ini bisa dikatakan untuk sekolah SMP ya, atau MTS, karena terlalu sederhana. Bagi yang sudah profesional ini sudah sangat sederhana ini. Bagi yang baru mungkin menjadi sebuah pemikiran yang luar biasa. Kecil sedikit ya. Oke, yang pertama kita isi dulu jabatan. Ini tabel utama ya, tabel acuan di atas ini. Untuk jabatan dapat kita lihat di tabel acuannya, berarti yang di sini ya. Berarti yang tabel ini. Tabel ini judul tabelnya berada di atas. Berarti ini berdasarkan kolom ya. Kolom keberapa jabatan ini ditempatkan. Kalau kolom, berarti kita menggunakan rumus VLOOKUP vertikal ya, berdasarkan kode jabatan, karena di sini ada kode jabatan. Berarti langsung saya isi sama dengan VLOOKUP buka kurung, lookup value-nya kode jabatan, titik koma, tabel arraynya ini semua ya. F4 untuk penguncian atau absolut, titik koma, call index ini jabatan itu berada di kolom berapa? Berarti di kolom kedua setelah kode jabatan ya. 2. Titik koma, nah. Enter. Berarti kode jabatan 1, maka jabatannya adalah ketua bagian. Kalau 2, ketua brio. Coba kita tarik. Ini bisa langsung kita tarik ya, kalau dapat satu seperti ini, tarik saja. Nah, kita lihat apakah benar. 4 dia opas. Ini ya, 4 opas. Kelerek 3 nih. Kemudian ini. Oke. Cukup mudah bukan? Ini mungkin kalau yang sudah biasa ini bisa mengerjakan cuma 5 menit lah. Gaji pokok, kita lihat gaji pokok. Gaji pokok berada di tabel acuan yang di atas. Judul tabelnya menyamping dia, menggunakan kolom ya. Berarti ini isiannya per baris seperti ini. Baris pertama, baris kedua. Berarti rumusnya adalah, karena dia baris adalah H lookup.
atau horizontal ya. Berdasarkan golongan. Nah, ini golongannya ada di sini. Ini golongan. Ini tanggal laporannya menggunakan rumus no, itu adalah hari ini. Hari kapanpun kita buka, berarti tanggal ini tetap tanggal hari itu ya. Kalau hari ini tanggal 18, kalau kita buka ada besok tanggal 19, berarti di sini tanggal 19. Oke, lanjut gaji pokok menggunakan rumus lookup berdasarkan tabel acuan ini. Berdasarkan kode golongan A1, A2 sampai D2 ya. Sama dengan lookup kode golongan tabel array, ini semua yang ini ya, kecuali judulnya. F4 titik koma, gaji pokok ini berada di baris kedua setelah baris golongan. Beda sama yang VLOOKUP itu kolom. Kalau lookup itu baris. Berarti baris kedua. Titik koma 0. Enter. Berarti kalau golongannya A1, gaji pokoknya adalah 450.000. Pas ya. Kalau sudah dapat satu seperti ini, tinggal kita tarik. Nah, seperti ini. Kalau kita tarik seperti ini, itulah gunanya penguncian tadi atau VLOOKUP tadi atau F4 tadi. Coba kalau kita tidak menekan ketika tabel arraynya kita blok, kita tidak menekan F4 atau absolute. 2, 0. Ketika kita tarik, ada yang NA, num error ya. Ini maksudnya kalau kita double klik, maka kita lihat di sini blok yang tadi lari dia. Itu gunanya kita menggunakan penguncian tadi supaya blok yang di sini itu tetap. Cukup menekan tombol F4 ya. Masih lari juga ya. Oke, kita ulang saja supaya lebih rapi. Sama dengan lookup kurung kode golongan titik koma tabel array F4 titik koma baris kedua untuk gaji pokok titik koma 0 atau false. Lalu ditarik. Nah, seperti ini ya. Tengok di bagian D1. D1 gajinya 250. Apakah betul? D1 ini ya. Pas ya. 275 untuk C2. Oke, itu untuk yang gaji pokok ya. Lalu kita lanjut untuk yang tunjangan jabatan. Kita lihat tunjangan jabatan menggunakan yang di sini ya. Tabel yang kedua. Berdasarkan boleh berdasarkan kode jabatan, boleh juga menggunakan jabatan. Bebas ya, tapi biar lebih rapinya kita menggunakan kode saja. Kode merupakan kode unik ya. Berarti kalau yang kolom ini, tabel ini berarti menggunakan VLOOKUP. Sama dengan VLOOKUP kurung kode jabatan titik koma tabel arraynya ini F4 titik koma, kemudian tunjangan jabatan berada di kolom ketiga, buat 3 kemudian 0 atau false. T untuk yang kode jabatan 1 mendapatkan tunjangan jabatan 100.000. Oke, ini ya. Untuk yang kode jabatan 4 cuman 15.000. Bukan 350.000 ya. Nah, nih. Oke, itu untuk tunjangan jabatan. Selanjutnya kita mencari uang transportasi.
Ini ya, berarti berdasarkan kode juga. Kalau kodenya 1, transportasinya dapat 50.000 dan 4 15.000 ya. Masih menggunakan VLOOKUP. Kode jabatan, koma, tabel array F4, koma lagi. Uang transportasi berada di kolom keempat. Ya, keempat. Buat 4, titik koma, 0 atau false. Jadi 1 50.000 ya. Yang tinggi itu kelerek ini ya, ketiga. Sip, sudah. Sekarang kita perkecil dulu berdampak. Nah, ya. Kemudian kita mencari tunjangan khusus. Tunjangan khusus. Tunjangan khusus ini adalah 17%. Di sini kita memunculkan persennya saja dulu. Nanti di hasil bersih baru kita kalikan dengan persennya. Ini juga berdasarkan kode jabatan. Sama dengan VLOOKUP kurung kode jabatan, koma, tabel array F4, koma, tunjangan khusus berada di kolom kelima, buat 5, koma, 0 atau false. Ini formatnya RP ya, kita ganti dengan persen. Nah, seperti ini. Tarik ke bawah. Pas. 2 dia 14%. Kalau 3 11%. Kalau 4 8%. Oke, di sini ada pajak ya. Di sini sama sekali tidak ada keterangan satu apapun di sini. Tunjangan khusus 17%. Kita buat saja pajaknya itu tertambah di sini ya. Pajak berdasarkan kode jabatan. Bagian pertama pajaknya cuma 5%. Kemudian Cabrio pajaknya 3%. Kelerek 4%. Dan ini 2%. Oke. Jadi untuk pajak ini nanti kita tidak memunculkan persennya lagi, melainkan mata uangnya. Jadi di sini kita lihat pajak, kita hitung gaji pokok ditambah tunjangan jabatan ditambah uang transportasi. Hasil dari ketiga ini kita ambil 17%-nya. 17% itu untuk tunjangan khusus. Udah dapat hasilnya semuanya, baru dikalikan pajak ya. Kita cari pajaknya dulu kita cari dulu gaji kotor ya. Ini gaji kotor ya. Gaji pokok, tunjangan jabatan, uang transportasi dan tunjangan khusus. Kita masukkan dia ke gaji kotor. Set. Pajaknya kita geser saja. Sini gaji kotor. Gaji kotor maksudnya belum terhitung pajak ya. Ini pajak. Oke. Berarti logikanya gaji pokok ditambah tunjangan jabatan ditambah uang transportasi
hasil dari penjumlahan ini dikali dengan 17%, hasilnya itu adalah tunjangan khusus. Contoh seperti ini. Sama dengan sum gaji pokok, tunjangan jabatan, uang transportasi kurung dikali 17%, berarti 102 ini adalah tunjangan khususnya. Jadi nanti untuk pajaknya itu gaji pokok ditambah tunjangan jabatan ditambah uang transportasi dan ditambah tunjangan khusus dikali pajak. Pajak ini menggunakan follow up dulu ya. Berarti nanti kalau kita kali langsung, coba kita kali ya, sama dengan 102 dikali 5%. Berarti nanti pajaknya itu 5.100 ya. Coba kita cari secara kombinasi. Sama dengan VLOOKUP kurung kode jabatan tabel array, pajak berada di kolom ke-6, F4 dulu, ke-6, 0, untuk kurung, baru dikali. Nah ini ya, dikali, baru kita masuk yang tadi, buka kurung, sum, ini hasil sum itu dikali dengan tunjangan khusus. Tunjangan khusus itu J17 ya. J17 itu kurung. Nah, jadi coba kita enter dulu. Hasilnya pas ya. Ini karena berbentuk persen, kita buat general. Kita buat counting. Nah, ini dia. Jadi logikanya VLOOKUP itu dia tersendiri dulu kita buat D17 kode jabatan, kemudian tabel array. Udah dapat hasil ini, kita kali. Kita buat kurung dulu supaya pemisahan. Kalau tidak dia bergabung nanti pusing nanti operatornya. Buka kurung, sum, buka kurung yang akan dijumlahkan ini. Kemudian hasilnya dijumlahkan dikali dengan tunjangan khusus 17%. Enter. Sama hasilnya dengan yang ini ya. Di pajaknya itu nih. Lalu udah dapat seperti ini. Tinggal kita tarik seperti ini ya. Dapatlah masing-masing pajak dari perorangan. Jadi gaji kotor kita jumlahkan adalah gaji pokok ditambah tunjangan jabatan ditambah uang transportasi, hasilnya dikali tunjangan khusus, dapatlah itu. Pajaknya belum ya, pajaknya yang masuk dulu. Itu sama dengan sum kurung ini dijumlahkan kurung dikali 17%. Pas 102. 102 itu merupakan bukan hasil gaji kotor, melainkan hanya tunjangan khusus ini. Tunjangan khusus 102. Berarti rumusnya setelah kita buat seperti ini kita kurungkan seperti ini. Nah, sumnya juga kita kurungkan. Setelah seperti ini kan hasilnya baru untuk mencari tunjangan khusus dari 17% dari hasil penjumlahan ini. Lalu setelah sini hasilnya tadi kan 102. 102 ini kan merupakan tunjangan khusus. Jadi baru ditambahkan dengan yang ini, gaji pokok, tunjangan jabatan dan transportasi. Kita tambahkan di sini. Boleh kurung lagi menggunakan sum lagi. Nah ini ya, kita blok lagi yang ini. Kita kurung enter.
Coba kita cari. Ini ya, 70% ini ya. Jadi ini tambah ini, tambah ini, tambah ini. Ini adalah hasil dari 17% dari jumlah ini. Kita cari sama dengan manual aja dulu. Ini ditambah, ini ditambah, ini ditambah, ini. Hasil 702.000. 3 gaji kotornya 1. Enggak kita tarik. Ini adalah hasil kotor. Kemudian kita cari gaji bersih. Gaji bersih itu gaji kotor dikurang pajak. Pajak ini merupakan pengeluaran ya. Kalau kita terlihat ada pajak atau denda, itu pengurangan dari hasil. Tapi kalau kita ada lihat diskon, bonus, itu merupakan penambahan bagi kita. Sama dengan gaji kotor dikurang pajak. Cuman itu rumusnya. Inilah gaji bersih. Nah, ini ya. Oke, selesai. Ini adalah merupakan soal tes ATU pada sebuah sekolah menengah pertama ya. Cukup mudah bukan? Semoga kawan-kawan mahir dalam rumus ini, supaya saat tes gampang ya. Baik, demikian dulu video kita pada hari ini. Semoga ada manfaatnya. Jangan lupa tekan tombol subscribe yang berwarna merah di bawah video ini. Kemudian tekan tombol lonceng dan aktifkan semua notifikasi. Kemudian di like juga, share ke teman-teman semua. Dan serta tinggalkan jejak Anda di kolom komentar jika ada pertanyaan, masukan, ataupun ingin membuat video apa seterusnya. Silahkan di kolom komentar. Baik, demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.